Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bupati Grobogan dicegat warga tuntut perbaikan jalan antar dusun yang rusak parah. KPK periksa 21 pejabat di lingkungan pemerintah Kota Semarang terkait penggunaan anggaran tahun 2023. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka digugat dengan wan prestasi. Sidang perdana digelar pada 15 Februari 2024. Ya, Bupati Grobogan dicegat warga saat kunjungan kerja di Desa Pandan Harum. Warga menuntut perbaikan jalan penghubung antara dua dusun yang rusak parah. Katanya dibuka kameranya. Rombongan Bupati Grobogan yang melintasi Desa Pandan Harum, Kecamatan Gabus dihadang oleh warga. Mereka mengeluhkan kondisi jalan penghubung dusun Juron dan Dawung yang rusak parah. Warga meminta agar akses jalan yang jadi penghubung dua dusun itu diperbaiki. Sebab saat hujan, jalan menjadi licin dan membahayakan. Apalagi jalan ini adalah satu-satunya akses jalan yang dipakai para siswa untuk pergi sekolah. Meminta agar segera dibangun untuk jalan dari Dusun Juron sampai Dusun Dawung, karena ini akses yang paling penting untuk warga Dawung sendiri dan warga Juron sendiri. Karena apa? Kita mengingat untuk masalah anak sekolah yang terutama, gitu. Anak sekolah yang harus kita perhatikan karena masa depan itu di pundak mereka. Kalau hujan gimana jalan ini, Pak? Ya kan anak sekolah sekarang pakai metik, kondisi jalan sudah tahu sendiri seperti ini, bahkan sangat licin. Bupati pun akhirnya berjanji akan memperbaiki jalan penghubung dua dusun pada tahun depan karena baru tahun 2022 lalu jalan ini diserahkan ke pemerintah kabupaten. Saya berjanji kepada masyarakat mungkin 2025 kita bangun, dan dari dana apapun, mungkin APBD juga bisa, dari provinsi juga bisa, mungkin dari APBN juga bisa, mana yang kira-kira nanti yang lebih cepat lebih baik. Jalan penghubung Dusun Juron dan Dawung memiliki panjang 4 km. Diperkirakan membutuhkan biaya belasan miliar rupiah untuk memuluskan jalan yang berada di wilayah Desa Pandan Harum ini. Dan saya minta doanya, masyarakat ini berdoa. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Biayanya itu hampir 12 miliar. Ya, puluhan pejabat di lingkungan pemerintah Kota Semarang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Kota Semarang. Pemeriksaan itu diduga terkait proyek dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023. 21 pejabat di lingkungan pemerintah Kota Semarang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis pekan lalu. Puluhan pejabat tersebut terdiri atas pejabat di Pemkot Semarang dan sejumlah organisasi pemerintah daerah, OPD hingga camat. Menanggapi hal tersebut, Sekda Kota Semarang menyatakan pemeriksaan dilakukan sebatas pengecekan atau konfirmasi kegiatan pemerintah Kota Semarang di tahun 2023. Namun dirinya tidak mengetahui detail pemeriksaan terhadap OPD Kota Semarang. Yang saya pahami sih di dalam rangka minta konfirmasi tentang beberapa kegiatan di pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2023. Hingga saat ini belum ada konfirmasi pihak KPK terkait pemeriksaan yang dilakukan terhadap 21 pejabat di lingkungan Pemkot Semarang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, calon wakil presiden nomor urut 2 yang juga wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka mendapat gugatan dari penggugat batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi Almas Sakib Biru. Lulusan Universitas Surakarta itu bahkan mengajukan gugatan 2 kali atas perkara wan prestasi.
setelah gugatan batas usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun dikabulkan Mahkamah Konstitusi, penggugatnya Almas Sakibiru kembali mengajukan gugatan hukum. Kali ini ia malah menggugat Wakil Wali Kota Solo yang juga calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ke Pengadilan Negeri Kota Solo atas dugaan wan prestasi. Dalam sistem informasi penelusuran perkara tercatat, Almas 2 kali mengajukan gugatan wan prestasi kepada Gibran. Pertama pada tanggal 22 Januari 2024, tetapi gugatan itu ditolak hakim. Lalu ia mengajukan gugatan kedua pada tanggal 29 Januari 2024. Isi kedua gugatan itu serupa, yaitu perkara wan prestasi atau ingkar janji yang menuntut ucapan terima kasih dari Gibran serta membayar ganti rugi sebesar 10 juta rupiah. Diketahui, wan prestasi adalah gugatan perdata yang terjadi kalau salah satu pihak mengingkari perjanjian terhadap pihak lainnya, sehingga gugatan bisa ditolak jika tidak terjadi perjanjian baik tertulis ataupun lisan. Hal itu yang menjadi pertimbangan penolakan awal dalam gugatan pertama. Nah, mengenai pokok gugatannya adalah wan prestasi. Kurang lebihnya bahwasanya si penggugat ini menggugat bahwasanya tergugat intinya kurang lebih kalau di dalam gugatannya itu ucapan terima kasih yang menurut penggugat kalau dinominalkan di dalam gugatan tersebut kerugiannya kurang lebih 10 juta itu tadi. Ditemui di Solo pada Jumat lalu, kuasa hukum Almas Sakibiru menyatakan tidak ada perjanjian yang pernah dibuat antara Gibran dan kliennya sebelum dan sesudah gugatan MK. Namun gugatan yang dilayangkan itu murni ingin menuntut ucapan terima kasih karena ia merasa keberhasilan gugatan ke MK membuka jalan bagi Gibran untuk bertarung dalam Pilpres 2024. Sementara terkait tuntutan ganti rugi senilai 10 juta rupiah itu adalah pengganti uang saat menyewa advokat selama proses persidangan di MK. Intinya Mas Almas itu hanya ingin menuntut ucapan terima kasih aja, tidak ada yang lain. Nah, karena gugatan itu harus ada formulasi kerugian, maka kita sebut 10 juta untuk biaya waktu perkara MK. Beliau merasa punya jasa ke orang lain, kok ya renek sing ngucapne, wajar lah itu. Bukan ada janjian? Tidak ada. Menanggapi gugatan Almas, Gibran Rakabuming tidak banyak berkomentar, tetapi ia akan menindaklanjuti gugatan tersebut. Ya nanti kami tindak lanjuti. Almas itu kan disumbangkan mas ucapan terima kasihnya. Perjanjian di belakangnya mas? Saya enggak tahu. Sidang gugatan kedua yang diajukan Almas akan digelar pada tanggal 15 Februari mendatang. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Iya, tim sukses dari paslon nomor urut 1 dan 3 angkat bicara usai Presiden Jokowi mengatakan dirinya bisa ikut berkampanye. Pernyataan itu tentu mengundang pro dan kontra, sebab sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan pemerintah harus netral. Kemana arah dukungan Jokowi kini dan apa sikap Komisi Pemilihan Umum? Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Ucapan Joko Widodo soal Presiden bisa kampanye dan memihak ini membuat politik di tanah air semakin panas, apalagi hal itu diungkapkan 3 minggu jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024. Padahal pada November 2023 Jokowi menegaskan jika pemerintah di tingkat daerah hingga pusat harus netral. Bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. 2 hari usai ucapan soal hak berkampanye, Jokowi terekam mengulurkan 2 jari saat berkunjung ke Salatiga. Menanggapi sikap Jokowi, politikus senior PDI Perjuangan angkat suara. Ditemui di rumah pemenangan Ganjar Mahfud di Kota Semarang, Seno Kusumarjo menilai ucapan Jokowi bukan soal benar atau salah, tetapi pantas atau tidak pantas sebagai kepala negara. Jokowi nggak takut anaknya kalah, ngapain mesti dibela-belain sampai begitu?
ya kan? Aturan ya memang kalau ada sudut pandang dari Pak Jokowi itu tidak melanggar aturan ya monggo silakan. Tetapi tolong dong dideklar bahwa saya datang ke Jawa Tengah, saya datang ke DIY, saya datang ke NTT ini untuk kampanye, gitu loh. Ada dideklar dan jangan pakai fasilitas negara dong, gitu loh. Kan masalahnya di situ. Ini bukan tentang benar tidak benar, tetapi ini tentang pantas dan tidak pantas. Karena apa? Salah satu tugas utama pemimpin siapapun orangnya itu adalah memberikan teladan. Usai berbicara soal hak berkampanye, seorang Presiden Jokowi seperti semakin masif kunjungan ke daerah. Di beberapa kesempatan, ia juga terlihat makan bareng dengan sejumlah ketua umum partai saat di sela-sela kunjungan kerja. Ada Ketum Partai Demokrat Agus Harimukti Yudhoyono saat di Yogyakarta pada akhir Januari lalu. Sehari sebelumnya ia juga makan bareng dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan dan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Magelang. Menanggapi pertemuan Jokowi dengan sejumlah ketum partai, saat kunjungan kerja di Klaten, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi santai momen Jokowi bersama Prabowo dan AHY. Dua bersama Pak Prabowo di Magelang, tanggapannya Bu Puan seperti apa? Ya mungkin memang lagi lapar. Sebelumnya kan juga makan bersama dengan Pak AHY di Jogja. Ya mungkin waktunya makan lagi lapar. Sementara itu, Timnas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyatakan presiden seharusnya bisa menjaga netralitas di akhir masa jabatan. Hal itu diungkapkan juru bicara Timnas Amin usai kampanye akbar di Brebes. Jadi Pak Jokowi di periode akhir masa kepemimpinannya ini kita berharap beliau husnul khotimah, berakhir dengan baik, berakhir dengan terhormat. Nah, ketika kemudian beliau ikut cawe-cawe menggunakan segala cara dan tentu saja tidak terhindarkan menggunakan kekuasaannya, maka itu betul-betul akan mencederai makna demokrasi itu sendiri. Ingat, demokrasi ini esensinya adalah kekuasaan milik rakyat. Presiden hanya pemegang kewenangan. Senada dengan Timnas Amin, Cawapres nomor urut 1 Caimin bahkan mengkritik netralitas aparat di tengah kampanye di Pekalongan. Kita minta seluruh aparat negara harus netral, senetral-netralnya, betul? Menjelang coblosan tidak boleh ada yang mengancam kepala desa, betul? Kepala desa tidak boleh dikriminalisasi, betul? Komisi Pemilihan Umum KPU tak mempersoalkan pernyataan Jokowi soal presiden bisa berkampanye. Ketua KPU Hasyim Asyari malah menegaskan presiden boleh berkampanye asalkan mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Itu artinya Jokowi harus izin kepada dirinya sendiri. Dia kan mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Iya, presiden kan cuma satu, Mas. Sebaiknya gimana Pak Jokowi itu seharusnya mengajukan cuti dulu baru dia mengeluarkan statement itu atau gimana? Yo, enggak kan kalau beliau kampanye. Kalau kemarin kan enggak kampanye. Tapi kalau misalkan kampanye itu harus mesti untuk cuti kan? Iya, ketentuan undang-undang begitu. Tim Liputan melaporkan.